wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ustaz Kiai Haji Muhyiddin Masykur MA selaku murid tausiah kita pada pagi subuh ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami majelis taklim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur kepada Allah pada pagi subuh ini Allah masih bersama kita, diberikan nikmat kesehatan, diringankan langkah, dan bersama kita di masjid ini setelah sholat subuh bersama kita memberi tausiah. Semoga kesabaran kita semua ini mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah memberikan berkah hidup kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di sisi lain, sebagai rasa cinta kita kepada baginda kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berhadir ini adalah termasuk golongan Allah, golongan umat Rasul yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari Ustaz kita pada pagi subuh ini akan berbicara tentang amalan dalam rangka Idul Fitri. Kita yang berkesempatan untuk bertanya dipersilakan saja. Namun sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, kembali kami mengimbau kepada kita yang belum menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu membayar zakat fitrah, demikian juga zakat mal maupun kuliah. Yang wajib pada tahun ini kiranya dapat untuk menunaikannya, karena batas akhir penerima kita pada hari Selasa yang akan datang tanggal 11 Mei 2021. Mudah-mudahan memberikan dorongan dan manfaat kepada para saudara-saudara kita yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Demikian informasi dari kami pada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, bapak-bapak dari pengurus masjid yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa subuh berjamaah dengan rahmat Allah, kita bisa berpuasa sudah sampai hari yang ke-27, betul ya? Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan
kita bisa diberikan kesehatan, bisa menyempurnakan sampai akhir, dan kemudian diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah senantiasa. Amin. Sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Kita berarti akan menghadapi yang disebut namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali. Dari kata ada ya'udu audan wa'idan. Tiap tahun kembali terus. Walaupun kita sudah wafat menghadap Allah Ta'ala, terus kembali sampai pada waktunya. Dalam arti yang lain, aud itu kembali, ada ya'udu audan, kembali kepada fitrah. Diampuni dosanya dengan diterima amal ibadahnya, istighfarnya, maka diampuni dosanya. Itu kembali kepada fitrah. Apa saja amalan-amalan yang pantas kita lakukan dalam kaitannya menyambut Idul Fitri? Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Surah Al-A'la ayat 14-15. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji. Terlebih-lebih sesudah Ramadan semakin baik akhlaknya. Membersihkan dirinya dari sifat bakhil menuju sifat pemurah. Dari sifat bakhil ke sifat yang sakhok. Membersihkan hartanya dengan zakat beruntung. Membersihkan jiwanya dengan zakat fitrah. Yang pertama, tazakka apabila kita kelompok yang mustahik, yang punya nisab, muzaki, yang harus mengeluarkan zakat yang disebut namanya zakatul amwal. Kalau belum mengeluarkan, hendaklah dikeluarkan karena itu kewajiban. Ada simpanan kita emas sekira misalnya 90 gram ataupun uang kita senilai 90 gram tabungan, keluarkan 2,5%. Itu adalah hak orang lain. Kalau kita makan berarti kita makan hak orang lain. Kalau 100 juta, cara menghitungnya misalnya dibagi 10 dibagi 4, seperempatnya itu yang dikeluarkan. Berarti 2,5 juta. 2,5%. Jangan ada anggapan bahwa kalau lama-lama dikeluarkan zakatnya habis Ustadz, katanya kan. Kalau sudah keluar dari nisab, batas minimal tidak wajib zakat. Misalnya tinggal 75 juta berarti belum wajib zakat. Enggak terus kalau 75 juta dizakati tiap tahun, habis uangnya dizakati. Sebab ada anggapan orang begitu. Malah kadang-kadang yang nanya itu setengah ustadz gitu. Habis sudah ustadz dizakati terus katanya. Kalau sudah sampai nisab, batas minimal dikeluarkan zakat, keluarkan. Itu hak orang lain. Dan itu membersihkan jiwanya dan membersihkan hartanya. Sedekah juga bisa membersihkan harta.
sesudah melaksanakan zakat, sunat sedekah. Bukan kalau sudah zakat tidak sunat. Atau dibalik, sedekah mau, zakat tidak, itu tambah salah. Karena yang wajib harus didahulukan daripada yang sunat. Harta orang yang diambil dari mana saja pada umumnya itu tidak terlepas daripada syubhat ataupun haram. Kita misalnya nge-Grab misalnya, kadang-kadang ya tidak sengaja disuruh mengantarkan makanan rupanya daging babi gitu kan. Karena memang sudah kita sanggupi, rupanya daging babi gitu. Mengantarkan orang, rupanya tiba-tiba orangnya mau ke lokalisasi, ke WTS gitu. Jual misalnya pulsa, tidak mungkin kita batasi jualan ini untuk orang yang baik-baik. Kadang-kadang jual pulsa untuk supaya bisa menelpon kawannya mau begal gitu. Semua tidak terlepas daripada yang syubhat dan yang haram. Yang halalan thayyibah yang pasti itu kalau ada hujan dari langit, terus tampung pakai tangan gini. Pakai tangan, karena kalau pakai tempat bisa jadi tempatnya itu juga ada syubhat. Terus minum, ini pasti halalan thayyibah. Dan ini yang rahmat dari Allah sebagai obat. Kalau mau coba kita mau melaksanakan hujan deras, tampung gini. Kata orang Jawa niat ingsun, saya niat mendapatkan rahmat dari Allah. Terus halalan thayyibah itu. Apalagi hari Jumat itu bisa menjadi obat. Tapi jangan kebanyakan, nanti kembung. Itu halalan thayyibah. Yang lain tidak lepas daripada syubhat. Apa saja dan siapa saja. Salah satu di antara membersihkannya adalah dengan sedekah, dengan zakat. Qad aflaha man tazakka. Kita begitu tenggelamnya matahari, diwajibkan untuk kita semua yang mempunyai kemampuan dan ada harta lebih untuk berzakat fitrah. Beruntung orang yang sudah mengeluarkan zakatnya. Rasulullah bersabda, "Faradha sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin." Ibnu Umar menjelaskan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sok dari kurma atau syair. Kepada hamba sahaya, kepada merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua di antara orang Islam. Muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Maka begitu tenggelamnya matahari akhir Ramadan itu namanya waktul wujub, waktu wajibnya. Maka udah meninggal sesudah tenggelamnya matahari, wajib keluarkan zakatnya. Misalnya besok meninggal, nggak mau hari raya dia, belum wajib dikeluarkan karena belum sampai waktu wajibnya gitu. Ini namanya waktul jawas. Waktu jawas itu sudah dibolehkan dari awal Ramadan untuk mengeluarkan. Karena sebabnya sudah ada, yaitu Ramadan. Buka zakatul fitri, zakat disebabkan berbuka. Kalau sudah berbuka di awal Ramadan, sudah boleh. Zakatul fitri, zakat yang wajib dikeluarkan ketika berbuka hari yang terakhir. Begitu tenggelamnya matahari, kalau jadi nanti hari Kamis, berarti Rabu pas tenggelamnya matahari, itu waktu wajibnya.
Kalau waktul fadilah, waktu yang paling utama kalau bisa melaksanakan sebelum sholat Idul Fitri itu laksanakan atau sambil pergi. Kalau sulit ya minimal sudah keluarkan misalnya waktul jawaz tadi. Misalnya sekarang udah dikeluarkan itu boleh. Tapi belum wajib. Tapi sudah boleh, sudah memenuhi. Apabila ditunda-tunda sampai sholat Idul Fitri selesai tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, itu makruh. Makruh tapi harus dilaksanakan, diganti besoknya. Tapi kalau menunda sampai 1 hari, misalnya Kamis sampai masuk Jumat, itu hukumnya haram. Kecuali ada uzur. Hartanya di luar negeri misalnya. Ditransfer belum sampai. Hartanya di luar daerah misalnya. Ditransfer belum sampai. Itu namanya ada uzur. Belum bisa diuangkan. Belum bisa misalnya diberikan beras dan sebagainya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah disebutkan Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi war-rafati wa ta'matan lil masakin." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwanya orang yang berpuasa itu dari cakap kotor dan perbuatan yang tidak berguna. Selama Ramadan sudah kita tahan-tahan untuk tidak cakap kotor, untuk tidak berbuat yang tak berguna. Tapi kadang-kadang sudah mulai dekat Idul Fitri ini banyak kebutuhan, sehingga antara kita sama keluarga kadang-kadang ada clash juga. Misalnya tetangganya dapat tunjangan, dia belum dapat gitu. Istrinya asik nanya, dapat tunjangan Pak, katanya gitu. Datang lagi pulang kerja, udah dapat tunjangannya Pak gitu. Hari yang ketiga ditanya tunjangannya, aku tunjang kok baru tahu, katanya kan. Asik tunjangan aja kok tanya, katanya kan. Ini orang waktunya susah kita ini, katanya kan. Ya, jadi menyebabkan cakap kotor itu tadi sudah kita tahan-tahan. Maka diantaranya seperti itu, untuk membersihkannya keluarkan zakat fitrahnya. Itu disebut tuhratan lis-shaimi minal lahwi war-rafati. Kadang-kadang kita berbuat yang tak berguna, main HP lama kali, nggak siap-siap. Sampai waktunya wajib sholat pun lewat gitu ya. Ya sekarang HP itu yang menggoda sama kita. Nengok YouTube, wah menarik ini katanya kan. Oh ini gaduh sama dukun ini misalnya. Tengok lagi belum siap katanya, dipanggil istrinya, "Bentar lagi Dek," katanya kan gitu. Sampai lewat waktu, itu termasuk tadi perbuatan yang tak berguna. Kadang-kadang anak pun dipanggil orang tuanya nggak mau, itu sedang main YouTube, main game, tak berguna itu. Kadang-kadang namu ke tempat saudara pun bukan cerita-cerita, megang HP gitu. Itu namanya kurang berakhlak. Diingatkan sama anak kita semua. Ya ditanyalah, "Nam, bagaimana kabarnya? Udah sekolah, udah kuliah, udah tamat, udah nikah, udah punya anak berapa, udah punya istri berapa," misalnya kan. Misalnya ya. Tuh, ada tren pertanyaan kayak begitu itu. Ada saya kawan-kawan di antara kelompok kiai di Jawa Timur terutama, kalau lama nggak jumpa,
Alhamdulillah sama-sama sehat kita katanya kan. Udah buka cabang katanya kan gitu. Maksudnya istrinya berapa katanya? Ya 1 katanya. Buka cabang lah biar banyak manfaatnya katanya kan. Itu tren di antara kiai Jawa Timur itu sebagian kayak gitu. Artinya semangat kita di dalam bercakap jangan main HP. Karena main HP terus-terusan menyebabkan kita lupa ibadah yang disebut katanya setan gepeng ini namanya kan gitu. Setan gepeng ini yang selalu mengganggu. Sampai tidur pun HP-nya bunyi. Dikiranya mamanya itu main HP aja, rupanya udah tidur dia. Bunyi terus gitu. Jadi pasti banyak yang kayak gitu. Maka salah satu di antaranya mudah-mudahan dikabulkan, dibuang dengan zakat fitrah itu, dan tu'matan lil masakin, memberi santunan kepada orang miskin. Makanya diutamakan arahnya itu kepada fakir miskin. Zakat fitrah itu dicari di mana orang fakir miskin, didata. Kemudian jangan sampai 4 hari itu tidak punya makanan pokok. Makanya hitungannya 4 hari kalau dalam denda itu 1 hari 1 mud. 1 mud itu hitungannya sekitar 6 on seperempat. 6 on seperempat itu kalau kali 4 berarti 2,5. 2,5 kilo. Makanya kalau hitung-hitungan beras 2,5 kilo itu sudah sah. Cuma dibulatkan menjadi 2,7. Gitu. Karena hitungannya caranya begitu. 6. 1 hari itu orang Islam makannya 6 on seperempat. 6 ons itu 1 makanan 3 kali 1 orang. Udah kenyang apa belum? Udah ya Bu? Udah kenyang. Makanya orang Islam itu sebenarnya dari ukuran itu, kalau Islam betul-betul itu nggak ada yang melarat. Sebab diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Allah itu mulia. Utusan Allah, Rasulullah juga mulia. Orang mukmin itu juga mulia. Artinya kalau betul-betul imannya dekat dengan Allah, itu diangkat oleh Allah Ta'ala, mulia. Sampai ukurannya 1 hari itu kalau hitungan mud dalam fikih 6,1 kali 4 2,5, maka zakat itu minimal 2,5 kilo beras. Kalau kita di sini pakai beras, dibulatkan 2,7 supaya jangan ragu-ragu. Maka orang miskin itu jangan sampai ada yang 4 hari itu tidak punya makanan pokok. Yang tukang becak segala macam berhenti untuk sama-sama merayakan Idul Fitri. Orang kaya senang, orang diberikan kemudahan senang, orang miskin juga senang. Kalau ada yang susah melarat, hari raya kedua nggak punya beras, orang kaya itu berdosa. Maka dalam sabda Nabi disebutkan, uhnuhum anis soal fi hadzal yaum. Cukupilah mereka, jangan sampai minta-minta hari itu. Ya pada umumnya kalau orang kaya itu kan semua pakai baju baru. Kalau orang kaya, bukan hanya bajunya saja, mobilnya baru, apalagi keretanya baru, rumahnya catnya pun diganti baru, gordennya masih bagus pun diganti baru, kursinya diganti baru, bajunya dia sendiri beli yang cantik-cantik baru, baju anaknya baru, istrinya baju baru ya, bukan istri baru ngamuk ya Bapak. Ya. Makanya
Orang yang baru kaya itu kadang-kadang yang dievaluasi itu istrinya. Makanya nggak usah kaya nggak apa-apa ya. Ada orang minta doa sama ustadz, sama kiai. Ustadz doakan saya supaya jadi orang kaya katanya. Yang pertama salah alamat, kiainya aja nggak kaya. Yang kedua dikasih tahu kalau kamu nanti kaya apa siap. Biasanya orang kaya baru kaya itu yang dievaluasi rumahnya, terus diperbaiki rumahnya. Sudah rumahnya, kendaraannya, terus diganti kendaraannya yang bagus. Begitu kan? Iya apa enggak? Iya ya. Sudah itu istrinya dievaluasi. Ini mobilku cantik. Kayaknya enggak cocok ini istri saya masuk ke mobil ini gitu. Baguslah, tanpa meninggalkan yang ini kita cari yang baru gitu. Misalnya. Oh kalau gitu enggak siap saya Pak katanya kan. Nah, enggak siap saya katanya kan. Biasanya kayak gitu. Coba perhatikan betul-betul. Rumahnya, kendaraannya, barangkali ada yang beli tanah dan sebagainya, baru istrinya dievaluasi gitu kan. Kalau itu nggak usah kaya nggak apa-apa lah Ustadz gitu kan. Udah kayak gini pun jadi, yang penting saya istrinya gitu kan. Nah, makanya yang enak itu namanya diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala gitu. Cukup. Ya, cukup itu apa yang kita perlukan itu diberikan kecukupan. Makanya doanya Allah marzuqna malan yakfina, ya Allah berikan rezeki harta yang mencukupi kami. Cukup itu lebih dari kaya. Kaya tapi tak cukup banyak. Hartanya, gajinya banyak, tapi kebutuhannya lebih banyak. Tak cukup. Dicukupi misalnya anaknya perlu sekolah cukup, kuliah cukup, perlu dana cukup, ada rumah cukup. Nah, itu namanya Allah marzuqna malan yakfina gitu. Ya Allah berikan rizki harta yang mencukupi kami. Mau beli mobil cukup gitu. Ya pokoknya cukup saja gitu. Gitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu diantara fungsi zakat fitrah itu tadi. Ada 4 yang lain sunat, yang wajib cuma 1 zakat itu tadi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih. Dan berzikirlah menyebut nama Allah, itu yang kedua. Ada 2 pengertian yang zikir ini. Yang pertama zikir secara umum. Malam Idul Fitri itu kita disunatkan ihya'ul lail, menghidupkan malam. Jangan masak kue gosok baju sampai gosong lagi gitu ya. Siapkan sebelumnya. Malam Idul Fitri disebutkan dalam hadis, man ahya lailatal idi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa yang bisa menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Id, Allah menghidupkan hatinya ketika umumnya hati manusia itu mati gitu. Mati artinya tidak ingat Allah. Ingat dunia saja. Nah, yang menghidupkan, yang mau takbir, yang mau zikir malam itu, Allah memberikan keistimewaan khusus. Diberikan ingat Allah. Orang lain sibuk dunia, dia juga diberikan dunia tapi ingat Allah gitu. Ini zikirnya ya boleh la ilaha illallah, sholawat. Nah, kemudian misalnya zikir Allah boleh ya, atau yang lain-lain. Yang kedua zikir khusus itu disunatkan takbir itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan bilangan. Kalau sudah misalnya 30 namanya istikmal. Kalau 29 berarti ru'yatul hilal. 30 hari tukmilul iddata dan bertakbir agar kalian bersyukur kepada Allah. Diingat Allahu Akbar itu artinya apa? Takbir. Itu sunat hukumnya.
malam hari itu. Nggak bisa ke masjid, di rumah saja setiap sholat isya zikir. Allahu Akbar Allah. Bacaannya Allahu Akbarullah, bukan Allahu Akbar Allah. Salah itu. Kalau disambung Allahu Akbarullah itu, bukan Allahu Akbar Allah, itu salah. Bacaannya ya, mengenai diterimanya ya Allah yang Maha tahu. Tapi dari segi bacaan kalau disambung Allahu Akbarullah itu. Jadi azan pun kayak gitu. Allahu Akbar gitu. Bukan Allahu Akbar Allah gitu, enggak. Nah, ini ngaji supaya ada peningkatan ya. Diingat-ingat Allah yang maha besar, yang lain Allah itu kecil. Kalau ada masalah laporkan sama Allah, jangan laporkan sama manusia. Kalau dilaporkan sama manusia banyak fitnahnya. Ini lakiku nggak kerja, ini rupanya ada saingan, mampuslah kau katanya kan. Ini nggak bisa seneng-seneng kau katanya kan. Alhamdulillah lakiku sekarang banyak THR katanya. Ada lagi dapat togel katanya kan. Dapat togel nggak boleh alhamdulillah gitu ya. Ingat-ingat ya. Laporkan kepada Allah. Makanya ketika ada orang melarat sekali, jangan mengatakan Allah nggak ada, nggak boleh. Dia nggak mau dekat kepada Allah. Kalau mau dekat kepada Allah, Allah ngasih. Ada tukang pangkas bilang Allah nggak ada. Kata yang dipangkas ada. Kalau Allah ada itu banyak orang melarat itu. Allah di mana nggak ngasih makan gitu kan? Jawabannya susah. Ya boleh ya katanya kan. Ketika tukang yang dipangkas itu keluar, ada orang rambutnya gembel panjang. Balik lagi dia, tukang pangkas yang nggak ada katanya kan. Duh, saya ada, kamu habis mangkas kamu. Itu ada gembel itu nggak kau pangkas. Jadi nggak mau dekat sama saya, nggak mau minta. Sama dengan orang yang nggak makan itu. Dia nggak mau dekat sama saya, nggak mau minta sama saya, nggak mau minta sama Allah Ta'ala. Karena jauh dari Allah, maka Allah memberikan pelajaran seperti itu. Maka ketika orang mukmin itu benar-benar mukminnya, Allah memberikan kemudahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah Maha Besar. Yang memberikan harta kita Allah, yang memberikan ilmu kita Allah, yang memberikan jabatan kita Allah, yang memberikan manfaat Allah. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjatuhkan musibah kecuali Allah. Yang bisa mematikan itu Allah. Corona gak bisa mematikan, itu makhluk. Ini tauhid. Lebih takut kepada Allah, jangan lebih takut kepada corona. Karena yang mematikan itu Allah. Bukan corona saja yang menyebabkan mati. Sakit jantung juga bisa mati. Sakit ginjal juga mati. Keselak pun bisa mati gitu. Ya. Maka hakikatnya yang mematikan itu huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Itu tauhidnya. Tapi kita syariatnya menjaga gitu. Menjaga. Ini saya ingatkan kepada kita semua, jangan sampai salah paham. Jangan sampai kau kena corona nanti mampus kau katanya. Jangan. Ya. Banyak yang sembuh. Zaman dulu sudah ada penyakit itu, cuma orang nggak tahu namanya gitu. Jadi yang kedua takbir. Diingat-ingat artinya betul-betul, ingat Allah. Ada yang disebut zikir secara umum tadi, selain takbir bisa ditambah la ilaha illallah 100 kali. Kalau kepingin diberikan kemudahan, ya Latif 129. Itu dimudawamahkan, nanti diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Kemudahan dunia akhirat, bukan dunia saja. Dibaca ya Latif gitu. Kemudian yang ketiga, fasolla. Sholat Idul Fitri itu sunat.
Kadang-kadang sholat Idul Fitri itu lebih senang, lebih kenceng, lebih semangat daripada sholat subuh. Ini salah. Begitu jam-jam segini bangun, siap-siap mandi, pakai pewangi, entah pakai apa lagi lah, bunga segala macam. Terus pakai baju baru, itu sudah siapkan baju barunya kata istrinya. Nah, walaupun kredit pun gak jadi masalah lah ya. Pergi dia ke masjid, bagus itu. Tapi jangan sampai tinggal sholat subuh. Sholat subuh dulu, ya. Tapi udah ketinggalan qadha. Kenceng kali kamu udah sholat subuh, itulah yang belum katanya kan. Ya. Al wajib la yutraku li sunnatin, yang wajib tidak bisa ditinggalkan untuk sunat. Sholat Idul Fitri laki-laki perempuan sama sunat, ya. Kalau di dalam kitab-kitab itu kalau cantik tak usah, tapi pendapat saya pribadi, kalaupun cantik pun nggak ada kalau pas sholat itu nengok cantiknya, karena udah pakai telkung, apalagi sekarang pakai masker. Antara yang merongos sama yang nggak merongos itu nggak ada bedanya gitu ya. Karena yang ditengok matanya gitu. Ya, kata Pak Saidi lamnya jelas nggak jelas kata bahasa Arab dia itu. Tengok pakai masker ini, tengok matanya cantik. Begitu dibuka, ya Allah, gitu kan. Mancung hidungnya, mancung giginya gitu kan. Misalnya. Ya. Makanya ya udah yang cantik pun berangkat. Karena kalaupun berangkat pun nggak ada yang ganggu orang cantik ke masjid. Mana berani ganggu cantik di masjid. Di sini pun ditengoki Pak Saidi udah segen. Ya. Habis pula belum pala nampak kali saya yang cantik kan. Ada satu-satu ya. Pada cantik semua nih. Cantik semua, alhamdulillah. Husnudzon, baik sangka ini ya. Ya, cantik waktu muda sudah 60, sesung pipitnya banyak. Ya. Ini maksudnya menerangkan kalau di kitab itu yang cantik gak usah pergi supaya gak fitnah. Saya anjurkan pergi saja. Karena masalahnya, ilatnya itu nanti ada fitnah. Fitnah itu termasuk diganggu orang, ditengoki orang laki-laki itu. Mana ada di kita kalau cantik sholat Idul Fitri ditengoki aja. Terus ada orang khusus meneliti yang cantik sama meneliti yang jelek, gak ada. Maka ketika nengok yang cantik itu ya kata kita baik hati, alhamdulillah orang itu cantik. Beda kalau yang nggak bagus, ketika cantik digangguin, sweet katanya kan gitu. Nanti kalau jelek dijelekkan, ya Allah orang kok jeleknya kayak gitu kan. Makanya cantik sama jelek kalau hatinya orang itu baik ya baik. Walaupun yang datang itu orang nggak cantik jelek-jelek semua, udah seragam misalnya, ditengok ya Allah seragam jelek katanya kan, hatinya juga dosa itu jelek. Makanya hatinya ini yang penting ditata. Sholat Idul Fitri fasolla itu tadi sebagai bersyukur. Kita sudah puasa 30 hari lamanya, kita sujud kepada Allah, kita samakan dahi kita arahkan, rendahkan diri kepada Allah. Tidak ada bedanya yang miskin dan yang kaya, tidak ada bedanya yang pejabat dan rakyat. Semuanya bersyukur kepada Allah sebagai tanda persatuan kepada Allah. Itu sebagai yang disebutkan dalam firman Allah, la'allakum tashkurun. Kemudian pada saat itu karena bersyukur disunatkan pakai baju yang terbaik. Itu disebutkan dalam hadis. Amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal basa bi ajwadi manajid. Dalam kitab Subulus Salam, Rasulullah memerintahkan kami, Ibnu Abbas, 2 sholat Id itu supaya pakai baju yang terbagus. Walaupun tak baru yang terbagus.
Makanya hari raya itu dua. Karena syukur itu makannya enak, bajunya bagus. Bersyukur kok makan ubi berarti nggak syukur itu ya. Ya. Makanya biasanya orang susah pun kalau hari raya masak ayam. Makanya nanti hari Rabu atau Selasa itu jual ayam itu ramai sekali. Jual paha ayam cepat habis. Tapi kalau saya disebutkan jangan paha manusia ya. Wah, habis itu ramainya bukan main. Makanya pada saat itu selain daripada zakat fitrah, kalau mau bersedekah kepada orang yang miskin sangat dianjurkan. Selain zakat. Ada uang kita tengok ada lewat gitu, jumpa sama apa yang kurang mampu dikasih duit ini Bu, untuk tambahan-tambahan gitu aja. Jangan dipilih janda-janda yang muda. Dia cari janda yang muda gitu. Begitu lewat sudah berhenti. Shit. Ini Bu katanya kan dari saya. Nama saya Saidi gitu. Ya. Enggak, ini contoh saja, contoh. Enggak betul-betul ini ya. Ya. Maksudnya supaya kenal nama. Kalau Pak Saidi saya yakin udah alhamdulillah lah itu ya, udah baik gitu. Hah? Enggak tahu saya gitu ya. Jadi caranya bagaimana kalau kita mau kasih janda muda? Lewat orang lain. Ada janda muda baru meninggal 3 bulan suaminya. Agak susah kelihatannya gitu ya. Ini lewat saudaranya kasih. Ini kasih sama dulu. Kalau ditanya namanya siapa bilang aja hamba Allah gitu. Jangan langsung dikasih kartu nama. Sama aja gitu ya. Jadi mengasihani janda-janda itu ada caranya. Yang tua-tua gak ada masalah kasih. Ya terima kasih Pak Corona katanya kan. Misalnya ya. Yang muda ini yang rawan. Terutama kalau laki-laki usianya masih 50 ke bawah gitu. Kalau 60 biasanya udah gak pala itu. Tapi kadang-kadang ada juga puber baru. Gitu ya. Syukur itu pakai baju yang terbagus, makannya yang enak. Maka pada hari itu 4 hari usahakan orang tetangga kita yang miskin itu sama-sama menyenangkan. Jangan sampai kita minum susu, dia pun minumnya air putih, nggak bisa minum susu. Kita makan daging, orang itu makan teri misalnya ya, atau tempe yang seperti biasanya. Kita kasih, Allah pasti mengganti, yakin. Ya. Yakin Allah mengganti. Pasti mengganti. Jangan-jangan begitu sampai rumah sudah ada gantinya lagi datang. Orang bayar hutang dan sebagainya. Ada seperti itu. Begitu kita keluarkan, orang datang bayar hutang 3 juta. Ya Allah, kalau enggak nanti saya keluarkan lebih banyak biar yang bayar hutang banyak katanya kan. Nah, saya pernah begitu mau khutbah Jumat saya keluarkan 30 untuk infak. Pulang dikasih ongkos selain daripada khutbah Jumat 300 di hati saya. Kalau betul saya kasih 50, 500 lah katanya kan. Kalau hitung-hitungannya ini katanya kan. Langsung cash. Sebelum sholat saya kasih, sesudah sholat dikasih. Ya. Ini yakin kepada Allah. Dan kemudian udah 3 itu tadi ya, 1 lagi atau tambah 2 lagi untuk melengkapi. Dalam acara kaitannya Idul Fitri itu ada tradisi namanya halal bihalal. Selama Ramadan kita sudah baik, 1 tahun juga sudah baik, tapi kadang-kadang ada salah-salahnya sama saudara, sama orang tua. Kadang-kadang orang Indonesia ini kalau minta maaf langsung itu gengsi. Misalnya habis salah gitu mau minta langsung itu gengsi. Beda orang Arab. Kalau orang Arab itu minta berselisih berantem diselawati berhenti. Ada
anak santri di Mesir. Kepingin tahu bahasa Arabnya yang memaki. Sebab dalam pelajaran bahasa Arab itu nggak ada dikasih bahasa Arabnya memaki. Seperti kita tahu maki kan dari pergaulan sehari-hari. Nggak ada bahasa Indonesia menerangkan kalau maki ini begini, kalau maki ini begini kan. Akhirnya dibilang sama kawannya, "Bang, saya pijak kakinya Arab ini ya. Nanti kalau saya entah mau dipukul selawati." "Iya," kata abangnya ini. Dipijak kaki Arab itu, maki 1 dicatat, 2, 3 sampai 3, dipijak terus, diangkat lehernya ini karena Arab besar dia kecil, orang Jawa. Gue belum diselawati sama abangnya ini. "Bang, selawatilah bang," katanya. "Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi." Berhenti dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus rangkulan. Nah, orang Arab kalau pas gaduh gitu diselawati berhenti. Coba kita. Ya, disenggol kereta, lalu "Apa kau?" katanya kan. "Kau matamu di mana naik kereta?" katanya kan gitu. Ya, terus dibalaslah tuh kata kawan, "Sallu ala Nabi." "Apa kau?" katanya kan. "Bukan maulid ini ya," katanya kan gitu. "Sallu ala Nabi." "Diam kau, bukan maulid ini," katanya kan. Gaduh terus. Makanya susah kita, maka dibuat oleh orang-orang dahulu itu namanya halal bihalal. Begitu kalau di kampung kami di Jawa, begitu sore udah siap-siap, sudah keluarkan zakat, terus datang ke tempat orang tua sungkem, mohon maaf lahir batin, nyuwun ngapunten sedaya kelepatan kata orang Jawa. Terus yang dohir yang batin sama neneknya juga begitu, "Nek." Kalau ada masalah-masalah yang khusus harus dibilang. Kalau mau ngambil uang harus diganti, jangan minta maaf aja nggak diganti, nggak selesai. Ngambil uang 1 juta, uangnya neneknya misalnya, "Nek, minta maaf ya Nek, uang saya, uang tempo hari yang ngambil saya belum bisa ganti, tapi saya akan ganti." "Hah? Kau yang ngambil?" katanya kan. Udah ku bilang, udah ku baca Yasin," katanya kan. Nah, saya pikir tuyul supaya tuyulnya mati, katanya kan. Rupanya kau yang tuyul, katanya kan. Jadi kau yang ngambil, setan lah kau, katanya kan. Kalau aku setan, kata cucunya, aku kan cucu, katanya. Berarti nenek iblis lah, katanya kan. "Duh, berani lagi kau mau minta maaf masih maki lagi," katanya kan. Ya udahlah, aku maafkan, tapi gaduh dulu sama neneknya. Kalau nggak dibilang yang 1 juta itu nggak selesai. Kalau misalnya masih ada uang kita bayar, ini uang saya ambil. Kalau sekiranya timbul bahaya, kalau kita bayar, begitu bayar langsung ditinju, nggak usah. Bagaimana caranya yang terbaik supaya kita aman? Misalnya kalau kita bayar, rame di situ, "Kurang ajar kau, pencuri kau," katanya kan. Ya udah, kita sedekahkan kepada orang lain 1 juta itu. Niatkan sampai. Sehingga ketika misalnya orang ini sudah meninggal, uangnya kita ambil, kita sedekahkan, niatkan pahalanya itu kepada yang meninggal itu. Kalau kita halal bihalal saja mohon maaf lahir dan batin itu umum saja. Yang di situ berfungsi sebagai silaturahim, berfungsi sebagai diantaranya halal bihalal itu adalah ya melaksanakan maaf memaafkan. Tapi yang khusus harus pakai cara seperti itu. Sebab itu harus dibayar dulu, makanya tidak murni Islami itu, makanya itu tradisi. Karena orang Indonesia itu kalau minta maaf pada umumnya gengsi, maka dibuat hari baik, makan enak, baju baru, terus minta maaf, sehingga suasananya suasana senang gitu. Tapi sekarang masalahnya berbeda karena ada larangan mudik. Nah, ini saya bahas sedikit. Ya. Bagaimana cara mendasari berpikir kita? Itu adalah dalam rangka namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Menjaga jiwa dan nyawa itu hal yang prinsip, hal yang penting bagi kita, hukumnya wajib.
menjaga diri kita, menjaga nyawa kita, menjaga diri orang lain, menjaga nyawa keluarga kita adalah hukumnya wajib. Sehingga disebutkan la tulhiku wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati. Jangan jatuhkan diri kalian pada kehancuran dan kebinasaan. Maka atas dasar menjaga nyawa itu tidak boleh membunuh. Membunuh yang tidak haknya haram. Bunuh diri juga haram. Dibunuh juga tidak boleh. Orang Islam sama orang Islam. Baik secara langsung atau MPP mati pelan-pelan. Dengan didukuni, disantet misalnya. Maka la dororo wala diroro, Nabi bersabda tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain. Kemudian kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menolak kemaslahatan, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kalau kita pulang kampung bisa jadi berjubel-jubel, bisa jadi kita kena terjangkit virus corona, bisa kita sendiri sakit, bisa menyebabkan kematian dan bisa tidak, terserah Allah Ta'ala. Bisa menyebabkan tertular orang lain, tertular keluarga. Maka dalam rangka hifdun nafsi, menjaga nyawa, maka sementara kita bersabar, tapi dengan cara yang lain. Seperti kita kalau sholat tidak bisa berdiri, maka caranya dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan cara tidur. Tidak bisa berbaring, ya yang penting matanya saja isyarat sudah bisa. Maka bersabar, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Rahmat Allah bersama orang-orang bersabar. Kemudian dialihkan ikhtiarnya telepon. Sekarang ada video call. Nenek-nenek pun udah pandai video call. Kumpul di situ keluarga. Apa kabarnya cucuku, katanya kan. Oh resbah katanya kan. Saya sedoyo, kata orang Jawa. Terus apa perlunya di sana? Kirimkan uang. Apa yang perlunya dikirimkan di sana? Kirimkan. Udah sampai pesan-pesan itu. Mohon maaf lahir batin. Sekarang situasinya tidak boleh mudik. Maka dengan cara video call. Kalau perlu biasanya kita bawa oleh-oleh. Datang kan biasanya bawa oleh-oleh. Jangan datang tas kosong, ransel kosong, pulang bawa ayamnya mertua. Sampai mertuanya itu amit-amit, datanglah menantuku satu ini. Yang ceret lah, ditengok-tengok ceret tuh. Nanti ceret mau dibawa. Bu, ceretku udah gak ada lah bu. Boleh ceret itu saya bawa, katanya. Kata mertuanya, habislah barangku kalau dia datang nih, katanya kan. Nah. Datang bawa oleh-oleh. Karena kita tidak bisa bersabar dengan cara seperti itu, mohon lahir batin. Kalau orang kita tua, kita di jauh nggak bisa ziarah kubur, bacakan saja zikir, ayat Al-Quran. Ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada orang tua saya, namanya ini. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sampaikanlah pahalanya. Sampai, kalau nggak percaya mati saya bacakan. Nanti kan sampai start katanya kan. Sesudah itu terakhir menjaga hikmah Ramadan di luar Ramadan. Artinya apa? Ramadan itu hakikatnya supaya kita berakhlak yang baik. Ini saja intinya. Makanya orang Ramadan kan disunatkan jangan cakap kotor supaya akhlaknya baik. Jangan cakap yang tidak berguna supaya akhlaknya baik. Makanya sesudah Ramadan kita hendaknya tawaduk, rendah hati, jangan pulang kampung pamer harta. Nanti masuk ke rumah saudaranya pun Assalamualaikum, tangannya dulu yang digerakkan. Assalamualaikum katanya kan. Karena gelangnya ada 5 di situ. Padahal yang asli cuma 1. Misalnya, itu namanya sombong. Rendah hati. Yang penting menghadapi Idul Fitri ini qanaah. Nerima apa yang telah diberikan rizki dari Allah.
Sudah diberikan sehat walafiat, alhamdulillah masih banyak orang yang sakit di rumah sakit tuh. Sudah diberikan seperti ini, ada pakaian, alhamdulillah masih banyak orang yang pakaiannya pas-pasan. Pokoknya ditengok dalam harta ini masalah yang rendah, dalam amalan yang tinggi. Kita hadapi dengan qanaah, aman, nggak ada iri hati. Kalau enggak, tetangga datang mobilnya cantik, ya Allah, ini orang kaya-kaya semua, aku kok miskin, ya Allah, enggak ku tengok aku ya, katanya kan. Enggak, itu namanya enggak qanaah, itu melawan Allah Ta'ala. Ya, enggak ku tengok Allah ya, aku kan sudah sholat terus, orang itu enggak sholat katanya. Ya, enggak boleh seperti itu namanya enggak qanaah. Kemudian iman kepada Allah kan disebut namanya man shoma ramadhana imanan. Jangan sampai lemah iman. Tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Jangan sampai gara-gara miskin lemah iman. Jangan sampai gara-gara ada musibah lemah iman. Semua yang menentukan itu Allah, tetapi kemudian kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kita berdoa ya. Iya boleh. Kalau Allah bertempat tidak seperti tempat bertempatnya makhluk, berarti nggak bertempat. Bagaimana cara membayangkan bertempat tetapi tidak sama dengan bertempatnya makhluk? Itu kan berarti nggak berfaedah kalam seperti itu, cakap seperti itu. Makanya itu termasuk disebut namanya musabbihah ghairu sharih. Menyerupakan Allah tapi nggak sharih, itu fasik. Ya, jadi tetap kita akidah kita ahli sunnah wal jamaah, paham ya? Iya, kalau bisa kita kasih tahu, itu nggak ada gunanya cakap seperti itu. Bagaimana aku bayangkan Allah misalnya bertempat, tetapi tidak seperti bertempatnya makhluk. Jadi tempatnya macam mana, katanya kan? Ya itulah makanya nggak usah diikuti kalau kita tidak sanggup untuk seperti itu. Kita biarkan saja karena mungkin cara menurut dia itu sudah paling benar. Debat sama orang yang memang sudah kayak begitu nggak ada gunanya. Itu aja. Itu aja barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma rzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keterangan kepada kami. Semoga itu disampaikan dan majelis yang masih mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian perintah ucapan ini dan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.